Aduh, iya ribet banget ya Bu ya menjawab ininya judulnya ini ya. Ribet Kan saya gitu. sudah jawab, iblis itu Iya. bukan pahlawan Kristen, iblis itu musuh abadinya orang-orang Kristen yang harus dikalahkan dengan hidup seperti Yesus. Itu aja, simple aja Bang. Iya, gimana teman-teman? Tuh jawabannya ya. Karena yang meminta Bang itu Alkitabiah. yang meminta ini, Bu. Yang meminta judul seperti ini netizen masalahnya. Nah, gitu. Jadi mereka sendiri yang nilai. Saya hanya dengarkan jawabannya aja, naikin, naikin, dengarkan, diem aja saya gitu. Mereka yang nilai, bukan saya. Oke. Dah. Ada yang Ibu pertanyakan? Gak ada, cuman mau jawab itu aja, tertarik saya naik. Iblis pahlawan Kristen bukan, iblis adalah musuh abadi orang Kristen, itu jawabannya. Baik, boleh saya bertanya sedikit Bu? Boleh. Kalau tanpa bisikan iblis, terjadi nggak penyalipan? Iblis membisikkan Yudas untuk menjual Yesus, itu benar, itu karena dia menyerap filosofi iblis. Itulah musuh manusia. Dia mau mendengarkan iblis, berarti dia ikut filosofinya iblis. Kalau Berarti- dia berarti, menyerap Bu, filosofi Tuhan, dia tidak akan bisa dibisiki oleh iblis. Itu aja. Berarti dalam penyalipan itu ada kan jasa iblis? Kan gitu jadinya. Karena berawal dari iblis gitu, kan gitu ya. Betul nggak? Berasal dari iblis, berawal dari iblis sehingga terjadi penyalipan. Artinya ada jasanya iblis itu dalam penyalipan. Ya terserah Pak Ustadz menyimpulkan. Wah, ini kayak seram kali judulnya rupanya ya. Aduh. Oke. Iblis berjasa, ya itu kesimpulan Pak Ustadz, ya terserah Pak Ustadz. Oke lah. Ya, tapi saya menghargai jawaban Ibu gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Oke Bu, saya akan gantikan Ibu dengan Kristen yang antri gitu ya. Kita dengarkan bantahannya makasih, satu Pak persatu Ustadz. ya. Oke. Ya, makasih. Selamat malam. Kenapa ya teman-teman? Padahal kan kita cuma nanya ini judulnya ya. Kenapa sih ribet kali gitu jawabannya? Hah? Gimana ya teman-teman? Dari tadi yang naik kagak ada datanya semua pula. Ini ya teman-teman, ini judul mematikan dari kalian sendiri memang ya. Judul dari netizen ini saya nggak kepikiran pakai judul kayak gini. Ya udah kita naikin lagi ya yang lain, oke? Kita naikin yang lain. Sabar ya. Damianus. Cari pakar tat. Iya, kita cari pakar nih. Kita dengarkan aja satu persatu jawabannya kayak gimana kan gitu. Selamat malam abangku. Malam Bang, silakan buka kameranya dulu. Selamat malam abangku, apa kabar? Oke. Waduh, gelap kali Bang. Gelap kali. Terima kasih ya yang di YouTube saya ya teman-teman semuanya atas kiriman-kirimannya itu, hadiah-hadiahnya itu ya. Terima kasih banyak. Oke, Bang. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Judulnya saya sebenarnya pertanyaan, Bang. Iblis pahlawan Kristen. Yuk.
Gimana bang? Ayo. Iya, apa jawaban abang? Iblis pahlawan Kristen. Saya bertanya itu. Kalau iblis pahlawan Kristen benar bang. Benar, iya. Iya, benar, baik, benar. Iblis pahlawan Kristen, baik. Begini bang, dulu. Semuanya walaupun Muslim atau Kristen itu pasti iblisnya ada semuanya bang. Tergantung dari kita bang. Iya. Masing-masing itu punya godaan bang. Betul. Nah, istilahnya kalau pertanyaan-pertanyaan lain, kalau menurut saya itu bang, tergantung dari kita sendiri. Misalnya, saya kan punya kesalahan. Misalnya orang tua saya marahin, misalnya dia suruh saya itu begini air. Saya kan nggak mau, pasti orang tua itu marah bang. Itu kan salah satu juga kesalahan bang. Baik. Baik bang. Saya kalau sama orang jujur bang agak susah mau nanya apa lagi gitu. Kata Anda, jadi memang iblis itu memang betul-betul berjasa gitu bang ya? Ya memang kalau menurut iblis itu, kalau menurut bawahan saya itu, iblis itu masing-masing bawahan tergantung dari kita sendiri bang. Iya. Jujur abangnya. Ini bang, kalau orang Muslim juga, kalau nggak ada kesalahan tidak mungkin ada iblis yang godaan bang. Iya. Tepuk tangan, jujur ya. Kalaunya jujur jawabannya saya agak bingung mau nanyain apa gitu. Jawabannya saya ini sejujur saya bang gini. Kalau jawabannya saya tidak tahu jawab, ya berarti saya diam. Kalau saya tahu jawabnya pasti saya jawab bang. Tapi nanti abang malah diserang Kristen nanti. Kenapa kau benarkan penyalipan itu jasa iblis? Ini bang. Itu orang pribadi masing-masing bang. Keyakinan masing-masing tergantung dari bang juga. Bang kan orang Muslim, saya orang Kristen. Kalau keyakinan abang itu ombang-ambing, tidak akan mungkin ada pendukungnya. Seperti saya juga Kristen bang. Salah satu contohnya gini bang, bang kan pinjam orang punya uang, abang nggak ganti. Berarti orang punya uang itu yang abang pinjam itu pasti marah gitu bang. Iya. Bang, mungkin jawaban abang berbeda dengan Kristen lainnya. Kalau Kristen yang tadi yang saya naikin gitu ya, nggak ada jasa iblis katanya. Memang pasti ada bang. Tergantung pasti dari ada. Pasti ada jasa iblis berarti ya. Pasti ada bang, godaan itu seperti saya. Abang iya. Orang Muslim, pasti abang itu orang berdosa juga. Misalnya abang itu paling contoh yang paling dekat itu, abang kan pinjam orang punya uang. Salah satu contoh, kalau abang nggak ganti kan, pasti orang itu pasti marahnya bang. Bang, kalau saya naikkan Kristen satu boleh nggak? Coba aja bang. Abang tetap di sini ya. Saya naikin Kristen satu ya. Baik. Kita tanya ya. Iya, nanti kan pertanyaan masing-masing agak berbeda bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Lobo Labu. Apa ini? Ini berhala. Bang, ada satu pertanyaan saya sama abang. Bang, kipas kah itu? Kipas. Aduh, bunyinya sakit telinga. Gini bang. Ya. Udah kan? Silakan nanya.
Ini ada satu pertanyaan saya sama abang. Hmm. Kenapa masing-masing orang Muslim itu memusuhi sama orang Kristen itu selalu aja kalau orang Kristen itu beribadah bilangnya nggak ada izinnya, nggak ada izinnya, nggak ada izinnya. Waduh, Bang, sebenarnya di ajaran kita ya tidak ada permusuhan seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran saya, Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berlaku adil ya selama dia tidak memusuhi agama Islam, kan kayak gitu. Jadi ajarannya dalam Islam itu ya nggak boleh gitu mengganggu tempat ibadah orang lain. Nah, terkait tentang masalah pelarangan-pelarangan ya, pembubaran-pembubaran, mungkin bisa dicek dari segi prosedur negara kita gitu. Apakah sudah terpenuhi prosedurnya, mendirikan izinnya, kan IMB-nya, operasionalnya, izin operasionalnya, kan kayak gitu. Terus dalam prosedur itu ada 90 KTP yang menggunakan tempat ibadah tersebut, kan kayak gitu. Nah, jadi kalaunya untuk masalah pembubaran itu, Bang, itu bukan dari ajaran, tapi dari aturan pemerintah daerah setempat gitu. Nah, gini bang, kalau di daerah saya itu, kalau Muslim itu nggak perlu minta izin kalau bangun musola bang. Kalau bangun musola tidak perlu minta izin, nggak mungkin, Bang. Pasti ada sampai ke kelurahan. Nggak ada bang. Kalau saya itu di kabupaten saya nggak ada bang. Cek aja berarti lagi, Bang. Geruduk. Gini bang. Geruduk juga dong. Gini bang. Kalau kan orang Masa nggak ada izinnya? Kan kita ada tuh ya PBB kan sekarang, pajak bumi dan bangunan. Nggak mungkin, Gini, nggak Bang. bisa mendirikan sesuatu tanpa izin. Gini bang, saya itu salah satu saran saya, kalau abang masuk akal atau tidak terserah abang aja kan. Kalau di daerah saya bang, kalau surat izin dari RT, RW atau maupun kepala desa itu nggak ada bang. Gini, tergantung dari pengelola. Misalnya kalau kami orang Kristen itu pengelolanya pendeta atau dari wakil-wakil pendeta. Nah, terus itu kalau masjid itu tergantung dari pengelola masjid, misalnya ustadz atau jemaat-jemaatnya itu. Kalau menunjukkan ke dalam kebaikan, itu semuanya orang kami itu setuju bang. Ya, 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 ya. Tuh. Ya Di kalau daerah yang saya, seperti Bang. kalau yang seperti itu, Bang, ya kita tidak bisa membawa ke ajaran, nggak bisa. Masalahnya daerah setempat itu yang mengatur gitu. Kalau kami bang nggak ada larangannya segalanya maupun agama apapun bang. Hmm. Kami Kalau masalah menghargai. kalau masalah izin pembangunan musola itu pasti ada minimal ke kelurahan gitu. Kalaunya nggak ada ya digeruduk aja. Ngapain? Tapi menurut saya bang nggak boleh bang. Itu kalau digeruduki masing-masing Nggak bawa salah kalau kita geruduk karena dia nggak sesuai prosedur gitu. Prosedur gitu. Prosedur gitu. Di gini mana-mana bang. itu harus dipastikan ada izinnya. Ini bang, soal izin itu soal urusan pemerintah bang. Hmm. Nah, menurut saya gini bang, bukan masalah kita baku debat. Hmm. Nah, selama ini saya nonton di TikTok, kalau ini menurut agama harus ada izin, segala macam, itu kan menurut saya itu nggak masuk akal bang. Oke, oke, oke. Ya artinya gini, Tergantung dari saya kasih tahu abang. Kalau di dalam ajaran Islam bukan begitu ajarannya. Nggak boleh melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah di luar agama Islam. Nggak boleh. Gitu.
Ya, begini Bang. Kalau menurut saya itu, Abang kan Muslim, saya kan Kristen. Kalau Hmm, bisa, salah satu abang kan bisa membuat like itu bersatu sama sesama itu mengkasihkan penjelasan bahwa rumah-rumah ibadah masing-masing agama bisa kan mengkasihkan salah satu saran jangankan gini bang, ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah, ada yang mengerti hukum, ada yang nggak mengerti hukum hmm. bang, menurut saya. Iya sih, saya hanya bisa menjelaskan bahwa itu bukan dari ajaran gitu loh, tapi Iya dari yo. prosedur gitu. Nah betul bang. Kalau bisa menurut saya bang, salah satu teman-teman abang atau saudara-saudara abang atau keluarga abang, semua pun ajaran-ajaran agama sesama bisa mengkasihkan solusi bila perlu itu. Mau agama apapun, bila perlu dia membangunkan rumah agama, rumah ibadah, tak Hmm, boleh minta izin, harus ada izin IMB atau segala macam. Tergantung dari keyakinan masing-masing bang. hmm. Iya. Jadi seperti itu bang. Saya nggak bisa jawab ke sana kemari lagi gitu kan, karena di ajaran Islam tidak dibenarkan untuk merusak tempat ibadah agama lain gitu. Berarti itu dari segi apa? Dari segi prosedur setempat. Jadi seperti itu. Jadi jangan dikira abang bahwa Islam itu anarkis ajarannya, bukan ajaran Islam kayak gitu, bukan. Tapi dari apa? Dari hawa nafsu mereka mungkin ya, karena prosedurnya tidak lengkap, maka digeruduk gitu. Itu bang, oke? Begini bang, bukan tidak lengkap izin atau segala macam itu. Begini, tergantung dari sekeliling situ. Misalnya saya kan agama Kristen, yang Hmm, saya bangunkan rumah itu rumah ibadah di tengah rumah Muslim. hmm, Misalnya, nah, di situ kan ada tanah kosongnya saya beli. Di situ kan tanah pribadi saya. Misalnya, hmm. nah, terus itu di situ saya bangunkan rumah ibadah, bukan bukan masalahnya rumah ibadah lagi. Karena di situ kan kurang orang Kristennya, hanya beberapa orang aja. Di situ saya kan kekurangan untuk mengajarkan sesama saya, ajaran saya sendiri, orang Kristennya sedikit aja, Bang. Nah, Oke. terus saya bangunkan rumah pribadi saya. Saya kan punya anak yang kecil-kecil, mau ajarkan tentang keagamaan kami masing-masing kan di situ kekurangan. Makanya Hmm, yang sering saya nonton di TikTok itu, nah, rumah pribadi. Saya kan kumpulkan baik. anak untuk mengajarkan tentang agama kami sendiri, mengetahui, Bang, mengenal ini, mengenal Tuhan kami sendiri. jadi bang gini, kita tarik kesimpulan aja. Saya udah jelaskan bukan dari ajaran kayak gitu ya. Ya, Oke? ya, ya, oke, 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 oke. Oke. Oke, Ya, kita naikin kembali ke tema tadi bang ya, tentang masalah iblis pahlawan Kristen. Anda menyatakan bahwa iblis memang berjasa gitu. Coba saya naikkan Kristen lagi satu boleh ya? boleh aja bang. Kalau saya Coba sih, kita tanya. Mm-mm. Mari kita tanya ya, Putra. Halo, Ya, selamat halo malam. Bang. Ya Bang. Selamat malam bang. Silakan dibuka dulu kameranya bang. Oh iya boleh Bang. Mm-mm. Oke Bang. Oke bang, kita punya judul sebuah pertanyaan bang. Iblis pahlawan Kristen. Nah, kan kayak gitu. Saya tanya sama Bang Dami di atas. Itu kata beliau benar bahwa iblis berjasa dalam penyalipan gitu. Nah, kalau menurut abang tergantung dari gimana? bahan mas, bukan penyalipan. Tergantung dari bahan seseorang bang. Mm-mm. Ya, izin Bang ya. Silakan. Ya, kalau dari saya Bang,
iblis tidak berjasa dalam penyaliban Yesus. Tidak berjasa. Iya. Jadi memang iblis kan bekerja lewat hati orang-orang yang menolak Yesus. Misalnya kayak Yudas Iskariot. Coba betul. Bang dibuka. Coba Bang dibuka Lukas 22 ayat 3. Aku juga buka di sini, Abang. Lukas 22 ayat 3. Oke, jadi di sana dibilang, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, Jadi Bang, dia itu kan orang yang dekat sama Tuhan Yesus, tapi dia menolak ajarannya. Dia itu seorang yang tidak taat sama Yesus. Jadi di sini iblis- kan gini Bang. ya, Kalau kita lihat ayatnya ini ya, nih. ya, Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang Ya. bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Betul? iya, Berarti di sini ada jasa iblis ngambil tindakan dia, Bang. jadi Bukan penting kita begitu, ketahui. Bang. Jasa iblisnya itu ketika orang yang gak percaya. Bentar Bang Damianus. Jadi gini Bang, kita ketahui Allah itu adalah roh. Iblis juga roh. Iblis itu dulunya ciptaan Allah, yaitu malaikat roh. Jadi roh Tuhan bisa masuk ke dalam manusia karena firman Tuhan berkata manusia adalah bait Allah. Jadi kalau misalnya di dalam manusia tidak ada Allah, berarti roh iblis bisa masuk, Bang. Jadi Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang tidak taat sama Tuhan Yesus. Walaupun dia dekat, tetapi dia tidak mengerjakan teladan Tuhan Yesus. Jadi iblis itu bekerja lewat orang-orang yang menolak Yesus. Makanya iblis masuk ke dalam dia. Kalau begitu saya tanya satu lagi. Iya, Kalau dalam- tanpa iblis terjadi nggak penyalipan? Kalau tanpa iblis tetap akan terjadi penyalipan, Bang. Seperti apa? Ya, perlu kita ketahui ini, Bang. Matius 16 ayat 21, coba buka datanya, Bang. Tadi kan Abang perlu data kan? Ya. Matius 16 ayat 21. Oke. Jadi di sini saya bacakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu dibunuh artinya disalibkan di sana, Bang. Makanya dibangkitkan pada hari ketiga setelah Yesus mati, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya adalah sebelum kejadian iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot yang tidak ikut teladan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, udah dilubatkan oleh Tuhan Yesus, sudah dibilang dulu. Jadi saya simpulkan adalah mohon maaf, tanpa iblis tetap rencananya Allah itu akan terjadi gitu. Rencana Allah. Kalau penyalipan rencana Allah itu dari mana itu, Bang? Ya, rencananya Allah itu bisa kita buka lagi ya, Markus 10 ayat 33 sampai 34. Karena kita di sini kan berbicara soal data. Jadi nggak apa-apa, Bang. Saya juga mau sampaikan buat saudara-saudara di sini. Oke. Rencananya Allah. Pening. Bentar. Di mana kehendak Bapa di sorga itu agar Yesus itu tersalib gitu loh. Nah, kalaunya tadi, Bang ya, kalaunya tadi tanpa iblis, tanpa Yudas, kata Anda ya, Yesus juga akan tetap disalibkan gitu. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus dan menegur dia, katanya, Tuhan,
Terus maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Loh, Petrus pula yang disebut iblis di situ. Iblis ini sebenarnya ada di mana-mana kah? Pasti bang. Kalau bisa itu ada di mana-mana, tergantung dari bawaan orang Jadi, masing-masing bang. Coba Muslim buka bang, ada buka iblis, dulu bang. Coba buka dulu bang, Yohanes 3 ayat 16. Jadi Tahu saya itu. iya, karena begitu besar kasih Allah, kalau orang abang bilang kan Allah itu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah dia. Tunggal itu namanya Yesus. Sebenarnya Allah sendiri turun menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Ya dia datang menjadi manusia bang, karena Allah itu kan kudus bang, sementara kita berdosa. Waduh. Jadi Kasih pertanyaan bang, kira-kira. iya, jadi di sini ketika iblis membisikkan Yudas, lalu Yudas mengkhianati Yesus, terjadi penyalipan. Nah, orang yang berjasa di dalam penyalipan ini ada Yudas yang mengkhianati Yesus, ada iblis, ada tentara Romawi. Ini semuanya pahlawan gitu. Bukan pahlawan sih sebenarnya. Ah. Jadi gimana ya? Coba bukalah Yohanes 10 ayat 18. Di sana Tuhan berfirman, Yesus sendiri berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Sebenarnya manusia yang tanpa roh Allah itu hanya, mohon maaf, jadi dimanfaatkan iblis. Iblis sebenarnya pengen membunuh Tuhan Yesus, tapi iblis nggak tahu. Jadi gini bang, iblis itu nggak tahu masa depan, tetapi dia bisa tahu masa lalu bang. Tapi kan gini bang, iblis Ya, bang, iblis itu pernah kerjasama dia dengan Roh Kudus itu. Kalau itu jelas-jelas salah. Kudus nggak ada bang. Coba Anda buka ya. Sebenarnya gini bang. Sebenarnya Gini Bang. bentar. Ya, siap. Ya. Coba Anda buka dulu Matius 4 nomor 1. Matius 4. Nomor 1. Oke. Matius 4 nomor 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Nah, kan kerjasama tuh. Bukan kerjasama bang. Itu bukan kerjasama bang. Kayak gimana? Itu nggak ada kerjasama Bang, bang. biar ku jelaskan ya bang. Sebelum pencobaan di padang gurun, kita masuk di dalam Matius 3 ya. Jadi di pasal yang apa? Yang ke-13, judul perikopnya itu Yesus dibaptis Yohanes. Arti dibaptis adalah lahir baru. Jadi mohon maaf, arti lahir baru itu adalah percaya memberikan percaya hidupnya sudah diselamatkan gitu. Jadi Yesus di sini juga meneladani untuk kita sebagai manusia ciptaan baru itu melalui kelahiran baru. Setelah kelahiran baru, Yesus sendiri adalah Roh Allah, Roh api itu. Jadi dia sudah dibaptis Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus di dalam hatinya, bang, terus Roh Kudus ini maksudnya pencobaan di padang gurun ini berbicara gini, bang. Pencobaan di bumi. Padang gurun ini berbicara bumi. Bumi itu adalah tempat cobaan, bang. Jadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa dicobai oleh bumi ini adalah Yesus, bang. Sampai matinya pun dia tetap melayani kita, bang. Dan Bang, betul nggak di sini Yesus Ya. dibawa Roh Kudus? Iya, Roh Kudus, bang, betul. Iya. Untuk dicobai iblis. Kerjasama itu, bang. Oh, bukan. Bukan kerjasama bang. Oh, Begitu bang. kayak Karena gimana memang ini? Heran juga saya ayatnya. Kata abang kan Gini, kerjasama. Bang. Nih, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan untuk gitu, untuk dicobai iblis. Kerjasama itu. Iya, kerjasama itu beda bang. Beda jadi bang. gini, bang ya. Kenapa sangat sulit abang untuk mengerti Tuhan Yesus? Yang pertama,
Udah 2 Korintus 4 ayat keempat. Udah itu harus membaca karena hatinya tertutup, nggak percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, karena Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, pikiran manusia itu terbatas. Kita harus Waduh. Yang ketiga Tadi menarik Bang. Tadi menarik yang abang katakan itu, ya. Sekali lagi. Iya. Yang ketiga, kenapa kita susah untuk mengerti Tuhan Yesus? Karena kita nggak punya Roh Kudus untuk membimbing, Bang. Jadi ya itu sekarang. Jadi sebenarnya tujuan kita live ini bukannya cari-cari kebenaran. Jadi gini Bang, saya tertarik dengan apa yang abang katakan tadi ketika memberikan data, meskipun tanpa iblis dan Yudas, Yesus tetap disalibkan, kan kayak gitu. Iya Bang ya. Nah, ini gimana kronologinya? Iya, kronologi gimana tuh Bang? Kalaunya tanpa Yesus, tanpa Yudas dan iblis. Kalau tanpa Yesus dan iblis. Tanpa Yudas dan iblis. Oke, aku kasih contoh gitu masuk abang ya. Oke, coba kita bayangkan ya Bang ya. Seorang dokter sudah bertekad untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter tidak? Dokter tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu ya keputusannya gitu. Jadi Keputusan. Keputusan perintah, berarti ada nubuat gitu maksudnya. Oke, ulangi lagi ya. Coba kita bayangkan dulu. Kita bayangkan, udah dokter sudah bertekad. Yang pertama dia udah punya tekad, udah untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Ya, pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Jadi pasien itu sembuh karena apa? Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter? Tidak. Jadi dokter itu tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu keputusan dan kasihnya. Karena yang pertama tadi dia udah punya tekad, dia mau kasih darahnya ke pasien untuk menyelamatkan. Jadi kayak gitu juga Yesus Bang. Yesus sudah datang ke dunia dengan tujuan jelas. Dia mati di kayu salib dalam Markus 10 ayat 45. Iblis hanya berusaha menghancurkan Yesus dengan memakai Yudas. Tetapi rencana salib tetap akan terjadi karena itu adalah Allah sejak semula gitu Bang. Iya. Makin puyeng saya Bang dengar jawabannya. Jadi gini Bang. Bang, kenapa Bang puyeng? Doa aja lah Bang, minta Roh Kudus, maksudnya tuntunan roh dari Allah di hati Abang untuk nuntun mana yang benar gitu. Aduh, pusing saya ya dengar jawabannya. Pusing Bang, santai aja. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, jawaban yang saya terima sampai saat ini yang punya data Bang Putra ya, Bang Putra. Cuma analoginya bagi saya pusing gitu, nggak masuk masih, itu yang menjadi masalah. Ada datanya, cuma seperti apa? Adakah nubuatannya juga yang tertulis kan kayak gitu. Lalu status dari iblis dan tentara Romawi ya, tentara Romawi ini berjasa atau tidak gitu? Sorry Bang, tadi aku lagi ngomong, ada kawan baru pulang dari gereja. Ulangi Bang. Iya, kan di dalam penyalipan ini ada ikut andil iblis, Yudas Iskariot dan tentara Romawi, kan kayak gitu. Nah, status mereka ini, apakah mereka ini adalah pahlawan atau bukan gitu? Karena membantu proses jalannya penyalipan. Bukan membantu Bang, bukan membantu dalam penyalipan Bang. Itu kan dari godaan, bukan membantu dalam penyalipan Bang. Itu untuk menyelamatkan seseorang yang jatuh dalam dosa Bang. Waduh, yang mana nih? Jadi sama sekali memang nggak ada
iblis jadi pahlawan, nggak ada bang. Tentara Iblis Romawi? pahlawan, udah. Tentara Romawi? Nggak Gak ada. Kalau di Romawi Iya. itu bang nggak Ini ada pahlawan bang. dia cuma Yesus gitu. Tentara Jadi- Romawi ditebus juga nggak dosanya? Semua orang bang, termasuk abang pun ditebusnya kalau abang percaya. Waduh, waduh, waduh. Kalau abang ya percaya Ya udahlah. tergantung Oke, dari Bang, ya. bawaan abang. Puyeng ya, iya puyeng saya iya. Udah, ya udahlah kalau kayak gitu. Oke bang, terima kasih atas jawabannya ya. Itu bang ya. Gini bang. Ya oke. Belum. Thank you bang ya atas jawabannya. Saya turunkan satu persatu ya. Gak Oke. boleh dulu bang. Bang Dami masih mau ngomong ya. Gini, Oke. Bang. Dari keyakinan kita bang, jangan langsung diturun-turun bang. Gini, keyakinan misalnya menurut saya kan nggak sekolah bang. Kalau menurut firman-firman itu kata-kata itu untuk membaca nggak bisa bang. Kalau menurut kata-kata untuk mendengar mana yang benar, mana yang salah kan bisa saya bandingkan bang. Kenapa abang ini jadi gelap? Mana orangnya? Kan di PT sawit bang. PT sawit kan kalau kami itu jam 10 lampunya mati bang. Waduh. Dikasih makan Iya aja, Bang. gitu ya. Ya, ngerti. Bersama sawit itu kan banget ngertiin. Mati lampu ya teman-teman rupanya beliau. Tadi bang, jadi sesuai ya. Bisikan dari iblis masuk ke Yudas. Yudas mengkhianati Yesus dan tentara Romawi menyalip. Semua terstruktur itu berarti ya. Ini, Bang. Kalau menurut saya gini bang, tergantung dari keyakinan. Misalnya saya digoda untuk curi atau maling. Kalau menurut abang dorang muslim, maling kan. Nah, saya kan nggak punya duit. Saya kan mengayal gimana untuk mendapatkan duit. Kesimpulannya gini aja bang, kesimpulannya berarti iblis berjasa gitu ya. Nggak akan berjasa bang, tergantung dari keyakinan bang. Tergantung masing-masing pula ya. Iya bang. Iblis itu nggak akan kuasa bang. Kalau menurut saya itu iblis nggak ada kuasanya bang. Saya yakin Baik, dan Bang. percaya, bang. Saya kalau gitu saya mau tanya, jika abang hidup di saat Yesus disalib nih ya, jika abang hidup di saat Yesus itu disalib, abang kira-kira bantu penyalipan atau kabur? Nggak ada bang, cuma hanya aku nonton dan percaya yakin apa yang Enggak. terjadi. Saya mau tanya Anda aja. Ketika Anda ini ya, Anda hidup saat di penyalipan Yesus, apakah Anda membantu penyalipan atau Anda kabur gitu? Aku nggak bantu penyalipan dan kabur bang. Aku nggak kabur, tapi aku hanya menyaksikan bahwa Yesus disalib karena menanggung dosa sesama manusia bang. Itu dia hanya menanggung aja bang, untuk menyelamatkan umatnya yang tercedung dalam dosa bang. Yang digoda oleh Jadi biarin aja gitu, nonton aja tentara Romawi eksekusi gitu ya. nonton bang, tapi dalam kata-kata saya itu mendukung bang. Artinya dalam cobaan itu mendukung sesama. Jangankan dicoba. Kenapa hanya gini bang? Kenapa nggak dibantu tentara Romawinya? Kan dia lagi mau eksekusi penebusan dosa toh. kita dukung dalam doa, bukan dukung untuk secara fisik. Kalau secara fisik bang, berbeda tenaga bang. Kenapa cuma diliatin aja tentara Romawinya nggak dibantu? Seharusnya dibantu itu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Betul bang. Begini, saya ini kasihkan contoh sama abang. Abang kan punya teman, dipukul sama orang lain. Teman abang udah bersalah. Apakah abang terjun untuk ini belain teman abang atau abang cuma diam aja? Misalnya teman abang atau motor
Ini Abang, teman-teman betul-betul kalau sakit, contoh dulu bang. Seperti betul-betul itu, Bang. sakit kepala saya dengar jawaban teman-teman Kristen malam ini. Kalau Iya. abang sakit kepala, kalau saya Mumet. nggak sakit kepala bang. Ah, oke lah Gini, kalau Bang. kayak gitu. Apa lagi? Contoh sama abang supaya abang langsung mengertiin dalam satu contoh saya. Misalnya saudara abang pencuri atau maling, apakah abang ikut campur saudara abang itu maling atau tidak? Menurut saya bang, Nonton aja kan kata Anda. iya kan sama bang. Itu kita hanya dukung dalam kata-kata aja bang. Seperti itu. Seseorang yang salah bang, jangan mungkin kita mendukung sesama bang. Oke, ya saya hargai jawabannya gitu Bang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, itulah biarkan teman-teman yang Islam ya, netizen menilai sendiri jawaban dari Kristen-Kristen yang pernah naik ke atas gitu ya. Oke Bang? Iya. Oke. Tergantung dari bahan masing-masing bang. Oke, Iya, selamat. thank you. Selamat malam Bang. Aduh, ini gara-gara netizen ini judul ya bikin sakit kepala saya loh. Iya, mumet saya dengar penjelasan semuanya ya. Kayak gimana teman-teman? Tadi ada yang pakai data, katanya ya tanpa iblis dan Yudas Yesus juga tetap tersalib. Tapi dari mana itu nubuatannya? Kan kayak gitu. Terus gimana kronologinya kan kayak gitu. Kalau tanpa Yudas dan iblis, apakah Yesusnya menyerahkan diri atau rapat dulu gitu dengan tentara Romawi jam berapa mau disalib? Kan kayak gitu. Serba puyeng teman-teman, ini memang judul yang sangat mematikan dari netizen rupanya. Iya. Judulnya nih, judul dari kalian nih sangat mematikan. Nah, sampai kejang-kejang teman-teman kita. Aduh. Kita dengar lagi jawaban kawan-kawan Kristen yang lainnya. Saya lebih banyak dengar aja malam ini teman-teman ya. Sakit kepala saya sudah masalahnya. Halo, selamat malam. Apa ini? Turunlah ya. Ada. Serius teman-teman, sakit kepala saya dengar jawaban mereka. Muter-muter. Si Homing. Nah, belum jam 12 kita istirahat nanti ya, gampang. Belum lah jam 12. Halo, selamat malam. Makan tuh. Rupanya ajaran makan tai kayak gini ya. Itu mau praktekin ini teman-teman. Dia mau dia itu mau apa? Mau keluarin nya kan, biar dia makan seperti di dalam kitabnya kan gitu ya. Kan di situ air kencing sama nya dicampur kan gitu, di jus mungkin gitu ya. Tuh ada yang praktekin teman-teman. Aduh. Halo, selamat malam. Malam Bu. Iya, silakan dibuka dulu kameranya. Buka kamera sebentar ya. Wajib. Biar ngomongnya sama manusia bukan sama gambar gitu. Udah jelas lah kalau ngomong sama kambing pasti nggak nyambung ya.
Ya kan? Benar gak sih? Makanya masa gambar bisa ngomong. Masa nggak ngomong sama manusia modelnya kayak begini ya? Ya, selamat malam. Malam, iya Bu, dari Kristen. Ya, saya Kristen. Nah, Ibu, ini tema ini panas banget malam ini, Bu. Nih, makanya saya bertanya nih, kayak gimana jawaban Ibu? Iblis pahlawan Kristen. Kalau menurut saya apa yang harus dipanasin kalau kenyataannya tidak seperti itu. Karena yang kita tahu tidak mungkin iblis itu pahlawan Kristen. Karena untuk apa gitu? Kita nggak membutuhkan iblis untuk membela kita. Oh, gini Bu, kita baca ayatnya dulu ya. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus sudah tahu, tapi Yesus membiarkan itu. Oleh karena itu pada saat malam mereka makan bersama dengan Yudas, Yesus pun sudah sempat mengatakan itu ke Yudas, bahwa nanti pada saatnya dia, Yudas, yang akan menjual Tuhan Yesus. Itu Yesus sudah tahu. Dan Yesus membiarkan itu karena apa? Karena pada saat Yesus lahir sampai Yesus akan mati, itu sudah ada di dalam rencana dan visi misi Tuhan Yesus. Jadi tidak akan digagalkan karena Yesus datang itu sudah punya tujuan untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya. Jadi pada waktu Yesus mati baru akan ada cerita-cerita yang akan terjadi sejak dia lahir, besar, dan bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, yaitu Yudas atau siapapun, untuk menjadi satu sejarah. Dimana kalau tidak akan pernah ada sejarah itu, maka ada di firman Tuhan bilang, datanya mana katanya Bu, tuh penonton yang nilai Ibu. Bukan saya hanya dengerin jawabannya kayak gimana, penonton yang nilai. Karena judul ini dari penonton gitu, iblis pahlawan Kristen dipertanyakan, ya, kan kayak gitu. Kita Kristenan tidak akan pernah panas dengan hal-hal itu karena kita tidak melihat tentang kayak gini Bu, kekristenan kita atau Tuhan kita. Orang Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Saya mau tanya sedikit Bu. Dari iblis, dari manusia. Jadi saya mau tanya sedikit Bu. Nah, silakan. Gini, kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, terjadi nggak penyalipan? Kalau iblis tidak membisikin Yudas, terjadi penyalipan. Iblis tidak mengingatkan atau iblis mengingatkan, tetap akan ada terjadi penyalipan. Tetap akan terjadi. Iya, karena visi misi Tuhan itu tetap berjalan lewat cara-cara itu, gitu. Baik, kalau bukan melalui Yudas, dan iblis, gimana kronologinya? Kalau bukan melalui iblis atau Yudas, tetap berjalan kronologinya. Nanti juga pasti lewat. Kalau bukan Yudas, mungkin ada Yudas yang lain, termasuk mungkin Pak Ucup yang pada saat itu ada, bisa juga lewat Pak Ucup juga. Waduh. Ya kan? Aduh. Ibaratnya kayak ada tertulis dari nubuatan gitu Bu. Ya. Gini. Ibaratnya tertulis ada nubuatannya, kan kayak gitu, tanpa melalui Yudas dan iblis. Kayak gitu. Jangan pakai ngarang. Waduh. Bukan ngarang. Opini yang dibangun oleh kalian juga kan. Jadi kami sebagai orang yang mendengar atau melihat seperti iblis pahlawan Kristen itu kan juga ngarang sebenarnya. Yang dinaik-naikin caption kayak begini, memang ini benar? Nggak benar. Sakit kepala saya dari tadi. Ya udah, gini Bu. Siapa suruh bawa pikiran-pikiran bawa iblis pahlawan Kristen? Bu, Nggak usah dipikirin dong.
Yesus dihianati oleh Yudas. Yudas dibisiki oleh iblis. Di sini ada nggak jasa iblis? Jasa iblis apa ya? Tuhan memang biarkan iblis itu bekerja di Yudas, jadi jasanya nggak ada jasa lah. Ya, iblis ya tetap iblis, nggak pernah akan dia kan hanya cuma mencari kemenangan dia. Lah, karena bisikan iblis kan terjadinya penyalipan toh. Terjadi penyalipan itu bukan karena faktor iblis yang lebih kuat sampai jadi itu, tapi memang Yesus membiarkan itu terjadi karena memang visi misi Tuhan tuh ada di dalamnya bahwa akan ada Waduh. kematian. Yesus tetap akan membiarkan itu terjadi, kata Anda kan kayak gitu ya. Ya, emang iya karena ada dalam visi misi. Seperti Anda punya satu rencana. Artinya gini Bu, Rencana Anda itu secara tidak langsung mengatakan Yesus membiarkan rencana iblis. Yesus itu Maha Kuasa. Jadi dia bisa melakukan segala sesuatu pada saat itu memang dia sengaja itu dibiarkan untuk supaya untuk visi misinya biar berjalan, kematiannya itu lewat cara-cara seperti itu. Dan Yesus sudah tahu. Jangan kira Yesus tidak tahu tentang rencana-rencana itu. Sudah tahu, orang dia Maha tahu. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang berkuasa. Bagaimana bisa kalau dia tidak tahu? Pasti dia tahu. Oh, Dan jadi kita di sini sebagai manusia, saya kita dapat sebagai poin manusia lagi, tidak Bu. mengatakan rencana Saya itu dapat tidak poin bisa lagi dari Anda gitu. Poinnya apa? Di sini terjadi pembiaran dari Yesus rupanya. Ya, terserah mau dipikir apa. Tapi memang itu bukan terjadi pembiaran, tetapi ada di dalam rencana dan visi misi itu. Jadi bukan pembiaran. Kalau pembiaran berarti ada sesuatu yang kalau dibilang kategorinya ada sesuatu rencana yang jelek. Tapi Tuhan membiarkan itu karena akan ada sesuatu rencana yang baik, bukan rencana yang tidak baik. Karena kematian itu menurut Yesus itu bukan sesuatu yang sadis gitu. Kalau tetap terjadi Orang yang benar dalam Tuhan, dia tidak akan pernah takut dengan sebuah kematian. Kalau Yesus penyalipan melakukan itu bukan tetap karena dia takut terjadi, pada kematian. kalau penyalipan Karena dia itu tetap melakukan terjadi, kebenaran. Bu, ya kenapa Yesus harus lari gitu loh? Lari dari mana? Bersembunyi di Taman Getsemani. Itu bukan sembunyi. Hmm. Itu bukan bersembunyi, tapi dia sudah tahu akan ada rencana-rencana Judas pada saat itu, dan dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Karena secara manusia dia mau nyatakan itu kepada murid-muridnya bahwa pengorbanan dan kematiannya sudah dekat sebagai manusia. Sebagai manusia. Artinya gini Bu, Anda ini menceritakan secara tidak langsung ya, Yesus ini ya mengetahui dia merencanakan bunuh diri berarti. Pemikiran yang salah. Soalnya Anda dibiarkannya pembisikan dari iblis itu. Aduh, gimana sih? Itu kan skenario yang akan terjadi. Jadi yang sudah tahu. Jadi dia mau memberikan contoh setelah sebelum kematian itu datang, dia udah menceritakan itu kepada saksi-saksinya, 12 muridnya pada saat itu yang menunggu dia di situ. Gini, kalaunya dia udah tahu kan kematiannya udah dekat, ngapain ngumpet di taman gitu loh? Kan dia berdoa. Ngapain doa kepada Bapak kalau udah tahu juga? Dan daripada kita manusia, bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu yang terjadi, dia harus tetap di hasil akhir pun segala kesusahan yang kita lewati di dalam proses pasti akan ada susah, dan susah itu tetap harus ada di dalam Tuhan. Sekalipun dia menjadi Tuhan, sekalipun dia Tuhan, tetap dia menjadikan contoh dan teladan bahwa ketika kita mengalami masalah kematian di depan kita pun tetap harus ada di dalam Tuhan. Itu contoh. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu tidak
secara kebetulan, tetapi segala sesuatu yang dia lakukan itu menjadi contoh kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang gagal di depan dia kalau menjadi contoh, dia menjadi contoh dan teladan buat setiap orang. Setiap manusia. Kadang-kala tentang rencana-rencana Tuhan yang melebihi dari otak dan akal kita. Dia berdoa kepada siapa itu, Bu? Bagaimana bisa itu terjadi? Bu. Karena kalian tidak bisa mencapai Bu, rencana-rencana Yesus Tuhan. Yesus waktu di Kecuali Taman kamu tahu Getsemani dalam itu dia Tuhan. berdoa sama siapa, Bu? Ya berdoa kepada Bapaknya, meminta kepada Bapaknya kalau bisa cawan itu lalu daripadanya. Berdoa Cawan itu untuk apa dia? untuk sebagai contoh saja kepada manusia, mencontohkan kalian kan. Waduh. Ya, sebagai contoh. Masa berdoa untuk apa? Enggak ada tujuannya doanya pula. Untuk mengatakan itu kalau bisa cawan itu jauh sebagai manusia. Dia mengatakan untuk kalau bisa ini jauh. Tetapi dia tahu rencana itu sudah ada, bukan tidak ada. Rencana kematiannya, penangkapannya sudah ada, dan dia berkata kepada Tuhan. Dia berkata Ya. kepada Iya. Bingung saya, Bu. Dari tadi beberapa Kristen menjelaskan saya nggak paham-paham gitu loh. Iya, serius nggak paham-paham saya. Jawabannya kayak gimana beda-beda semua masalahnya. Iya, karena Pak tidak hidup di dalam Tuhan, maka Pak tidak akan pernah tahu di dalam rencananya. Tetapi kalau ketika Anda menerima Tuhan, kamu akan tahu segala sesuatu yang dibawa dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau menjelaskan itu secara besar, itu tidak akan pernah bisa. Karena kita tidak bisa menyelami maksud dan tujuan Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, baru kita tahu, oh ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Kenapa dia mati, kenapa dia gitu. Itu ada di dalam rencana dia. Oleh karena itu ketika di kematian itu ditulis rencana-rencananya dia. Gitu. Aduh, pusing saya memahaminya kayak gimana. Ada pembiaran kan kayak gitu. Yesus sudah mengetahui rencana iblis, tapi dibiarkan Yesus. Ini heran saya ceritanya ini. Oke lah, Bula, tapi terima kasih lah jawabannya. Saya hargai jawabannya ya. Oke, sama-sama, Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Imani saja udahlah. Iya. Sengaja saya nggak mau mendebat malam ini, teman-teman. Saya mau denger jawabannya semuanya kayak gimana gitu. Tambah pusing rupanya. Iya, tambah pusing. Padahal ini jujur ya teman-teman, ini judul dari netizen. Saya bertugas hanya mendengarkan jawaban aja malam ini gitu loh. Makanya saya nggak mau bantah gitu. Kalianlah yang menilai kayak gimana jawabannya. Terjawab nggak? Nggak ada yang pakai data. Muter semua pula. Kagak usah saya Pak, ente yang lihat gitu ya, pasti pusing juga ya. Aduh. Betul gak? Iya, makanya sampai saya garuk-garuk kepala, sampai buka kopi ya. Ini kayak gimana maksudnya kan gitu. Aduh. Ditanya satu-satu kronologinya kayak gimana, kan kayak gitu. Lama-lama nanti, saya minum bodrek pakai oli mati nanti, ya. Biar langsung minum bodrek pakai oli mati ya, minumnya tuh biar langsung sembuh gitu. Sakit kepala saya ya. Iya, memang mematikan teman-teman. Judul dari kalian ini mematikan memang. Saya nggak pernah bawa judul kayak gini loh ya. Tapi memang pernah dulu saya bahas dulu ya. Tapi kalau judulnya yang kayak gini, iblis pahlawan Kristen, tanda tanya. Saya hanya mendengarkan jawaban dari mereka. Saya nggak mau bantah gitu, nggak mau. Biarin mereka jelasin ya.
Gitu. Left error bentar. Enggak ada, masih ada. Ya, oke. Gimana nih teman-teman? Udah setengah 12 nih. Iya, judulnya sangat sadis masalahnya. Sadis banget gitu judul dari netizen. Saya aja bingung. Iya, aduh, ada aja kalian ini ya. 3 lagi tat, naik lagi tat. 1 lagi ya, boleh ya. 1 lagi ya. Kepala saya sakit loh dengerin mereka jawab. Serius. Sakit kepala saya ini, mau migrain masalahnya. Aduh. 1 lagi ya, oke? 1 lagi ya. Judul bikin tantrum ya, nggak apa-apa, kita pertahankan aja judulnya sampai besok-besok kalau gitu ya. Oke? Ya, 1 lagi. Baik. 1 lagi. Sakit kepala saya dengerin mereka. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Mana ya suaranya, Bang? Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bang Hamdani. Teman-teman, ada nggak suara dia? Ada? Ada. Suara dia ada nggak? Nggak ada. Oh, ada, masa ada? Lah, kok di tempat saya nggak kedengaran sih? Apa ini? Handset saya kayak yang rusak. Handphonenya aku mungkin ada error. Ayo. Ini berdakwah ya judulnya, Bang. Tes. Tes. Suara saya ada. Ada mantul. Mantul. Heeh. Oh ya. Oke. Udah? Ada, baik. Oh, udah baik. Oke. Oke. Silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen sih? Alhamdulillah Islam. Oh, Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan emang. Ini saya sakit kepala gara-gara judul, Bang. Iya. Judul ini judul dari netizen juga. Judulnya bagus. Iblis pahlawan Kristen. Cuman berlebihan. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke lah. Itu berlebihan, teman-teman. Oke dah, thank you, Bang ya. Oke. Udah, selamat Malam. Berlebihan kata Bang Dani ya. Tapi mau kayak gimana ya? Ini judul yang disepakati netizen masalahnya. Pertahankan katanya judulnya. Wah, judulnya bikin meninggal Kristen ini. Gas saja ya sudah ya. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, kita dengar 1 jawaban lagi dari kawan kita gitu ya. Kepala saya betul-betul sakit teman-teman dengar jawaban mereka. Pusing saya dengerin. Nggak ketemu jawabannya. Oke. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Iya. Kayak gimana tuh, Bang? Tanggapin lah. Iya, tadi kan udah saya tanggapin, Bang, bahwasannya itu tidak benar kalau misalnya iblis itu pahlawan Kristen. Oh, ini abang udah tadi ya. Aduh. Udah jawabannya udah dinilai netizen. Saya cari yang lain dah jawabannya, Bang ya. Oke. Siap. Oke, thank you. Selamat malam.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ada. Yang Kristen mana? Pisang mentawai. Iya, salahkah saya bawa judul dari netizen ini? Baru ini loh judul rekomendasi terbaik gitu dari netizen. Aduh. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Bukan salah.